warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih berikan kita kesehatan dan kesempatan, yang mana 1 bulan yang lalu kita telah melaksanakan puasa dan sampai hari ini kita masuk bulan Syawal. Pengurus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama karena kami dari pengurus tidak bisa datang dari rumah ke rumah, kita juga banyak yang pulang kampung. Salawat dan salam bersama kita serahkan kepada Nabi Muhammad, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita harapkan nantinya dan mendapat syafaat dari beliau bertolong terakhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Ustaz SPDI, alhamdulillah sudah bersama kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Nenek Mama Gadang Masa Batua. Yang sama-sama kita hormati pengurus dan Dewan Pembina Kerabat Tujuh yang hadir pada malam hari ini. Juga kepada Bunda Kadul, alhamdulillah kita bisa bersama pada malam hari ini. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini yang harus kita selesaikan bersama pembukaan dari saya sendiri. Nanti pembacaan ayat suci Al-Quran dari adik kita. Berikutnya tausiah yang dari Al-Ustaz seputar halal bihalal, karena kita masih dalam bulan Syawal. Itulah yang terakhir. Nanti kita juga doa penutup kepada Ustaz terakhir kita. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita masuk ke acara kedua, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada adik kami lebih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada kita tadi yang telah membacakan ayat-ayat suci kepada kita semua. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pengajian atau tasiah kita mulai, izinkan kami menyampaikan dapat terima kasih kepada Tuan Rumah dalam hal ini si An dan Eli telah bersedia tempat ini untuk setelah Ramadan kita jadikan tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, tausiah kepada Ustaz. Silakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Ikrar, Bapak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ahli bait keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan semua urusan-urusannya, dijadikan Allah anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan rumah yang baru ini Allah turunkan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga saya, ikatan keluarga ayahanda, ibunda, abang kakak, adik-adik,
Mudah-mudahan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur memuji Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi malam ini temanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak protokol tadi tentang halal bihalal. Halal bihalal ini identik dengan bulan Syawal. Selain daripada bulan Syawal tak ada istilah halal bihalal. Karena sebulan yang lalu kita melaksanakan ibadah puasa. Paginya kita bekerja dalam keadaan berpuasa. Kemudian sorenya mungkin tilawah Al-Quran atau tadarusan Al-Quran. Siap-siap berbuka puasa, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mungkin dilanjutkan lagi dengan membaca Al-Quran. Kemudian ke masjid, sholat isya, kemudian sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, sholat witir, kemudian dilanjutkan lagi dengan tadarus Al-Quran. Pulang ke rumah, istirahat, tidur, bangun tengah malam, qiyamul lail. Itu selama kapan? 30 hari. Kenapa kita lakukan yang seperti itu? Karena puasa diwajibkan oleh Allah. Selain daripada ibadah puasa, kita tahu keistimewaan, keutamaan orang yang beribadah, orang yang beramal soleh di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan, amal soleh, solat tarawih, qiyamul lail yang kita lakukan, itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya Bapak Ibu? Tak lain dan tak bukan sebagaimana Rasul katakan di dalam hadis beliau, man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan iman mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, bayangkan. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Makanya jangan kita buat lagi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang bagaimana? Yang diampuni oleh Allah. Ini khusus dosa kita kepada Allah.
Tapi kalau dosa kita selain daripada Allah, itu belum bisa diampuni oleh Allah, kecuali wal 'afina 'anil nas. Saling maaf bermaafan. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini Bapak Ibu ada istilah halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Tapi sayangnya tak dibuat oleh orang Arab. Ya. Walaupun halal bihalal ini bahasa Arab, tapi tak dibuat oleh orang Arab. Bapak Ibu kalau umroh, kalau haji, ya, Bapak Ibu tanya sama orang Arab, apa itu halal bihalal? Tak ngerti dia, tak ngerti dia. Ya, adik kandung saya Bu Pak, sekolah di Arab dia, pas pulang hari raya Idul Fitri, ya, pas ada acara halal bihalal, ketika MC menyebutkan acara halal bihalal, nanya dia sama saya, apa itu bang halal bihalal bang? Berarti di Arab sana nggak ada halal bihalal Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah ulama kita sepakat halal bihalal itu sangat-sangat baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena halal bihalal identik dengan silaturahmi. Halal bihalal identik dengan makan berjamaah. Halal bihalal identik dengan saling maaf bermaafan. Ini luar biasa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini Bapak Ibu. Apalagi kita ini perantauan, ya. Ini orang Rau-Rau semua ini. Saya sendiri yang beda. Saya aslinya orang Palembang Bapak Ibu, tapi sama-sama Sumatera kita ya. Kalau Sumbar, Sumatera Barat, tapi kalau saya bagian selatan, ya, Sumatera Selatan. Mungkin ada sebelum Lebaran kemarin yang pulang kampung dia, ya, ada yang ke Rau-Rau mungkin, ada yang ke Padangnya, ada yang ke Sulu, mungkin ada yang ke Jakarta, ya. Saya nggak pulang kampung Pak, karena tanggung, liburnya nggak lama, ya. Nah, nggak sempat kita Bapak Ibu saling mengunjungi, nggak sempat kita saling maaf bermaafan. Nah, ketika masuk bulan Syawal, ya, dimanapun, baik itu di sekolah, di kantor, ya, ada instansi, ada organisasi, pasti mengadakan acara halal bihalal. Nah, kesempatan buat kita untuk saling maaf bermaafan. Kalau kita saling maaf bermaafan, nah baru dosa-dosa kita semuanya, baik dosa dengan Allah maupun dosa kita dengan sesama, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dinyatakan di dalam hadis Bapak Ibu, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan pernah diciumkan oleh Allah. Qati'a rahimah, mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Nauzubillah min zalik. Percuma kita sholat Bapak Ibu, percuma kita puasa Bapak Ibu, ya, percuma kita melakukan ibadah kepada Allah kalau kita memutuskan tali silaturahmi ini dengan satu orang ini, tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah, bahkan tidak akan pernah diciumkan bau surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa na'udzubillah min zalik. Makanya kata Rasulullah, ya, di dalam kitab Mukhtarul Hadis disebutkan, ya, ada tiga yang amal ibadahnya selama di bulan suci Ramadan dan dosa-dosanya pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiga ini tidak ada sama kita Bapak Ibu.
Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah hari raya Idul Fitri. Setelah khutbah turun Rasulullah, maka bersalam-salaman. Setelah bersalam-salaman, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'tu." Wahai Rasulullah, aku mendengar engkau mengucapkan 3 amin. Tapi saya tak melihat, saya tak mendengar ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku ingin naik ke atas mimbar, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril meminta kepadaku untuk mengaminkan doanya. Bayangkan Bapak Ibu, yang berdoa malaikat Jibril, Sayyidul Malaika, rajanya malaikat. Yang mengaminkan doa malaikat Jibril, Sayyidul Anbiya, raja daripada para nabi dan para rasul. Apakah doa ini tidak dikabulkan oleh Allah? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril yang pertama yang diaminkan oleh Rasulullah? Tidak akan pernah diterima semua amal ibadah, bahkan dosanya pun tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Yang pertama, ya, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini Bapak Ibu. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sekaligus dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Istri yang durhaka dengan suaminya. Nah Bu, makanya ketika kita sholat hari raya Idul Fitri, ya, setelah sholat kita mendengarkan khutbah, pulang kita, yang pertama kali kita datangin siapa Bu? Suami Bu. Ya, jangan pula datangi ustaz yang khutbah itu. Suami dulu kita datangi. Kita cium tangannya. Mulut kita berucap, jangan tak berucap. Sambil dicium tangannya, sambil bilang, "Wahai suamiku sayang, mohon maaf lahir batin." Nah, begitu pula suami. Ketika istri mengalami, dicium tangan, istri berucap, kita pun berucap. Ya, abang juga minta maaf deh. Maaf lahir batin kita. Nah, setelah ya, setelah istri meminta maaf kepada suami, suami meminta maaf kepada istri, nah baru Bapak Ibu, ya, kita ke tempat kedua orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya bisa kita jangkau, kita datangin kuburnya. Kita datangin kuburnya Bapak Ibu. Jangan pernah Bu, jangan pernah Pak, tak pernah kita mengunjungi makam orang tua kita, jangan pernah seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ketika kita datang ke kuburan, ya, assalamualaikum ya ahli diyar min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang kita lihat, kita tengok, ya, kita siram, kita taburin bunga, kita doakan kedua orang tua kita. Itu kesempatan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempatan, karena doa orang yang berpuasa, beramal ibadah di bulan suci Ramadan, itu pas di bulan Syawal, itu akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosanya sudah diampuni oleh Allah, tidak mustahil Bapak Ibu, doanya pun pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
kesempatan buat kita. Ada satu doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu Allah kasih nikmat kubur kepada mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya kita baca di dalam kuburan. Ya, ketika kita berziarah ke makam kedua orang tua kita atau saudara kita. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad la tu'adzibah. Allahumma inni as'aluka bijahi sayyidina Muhammad la tu'adzibah. Allahumma inni as'aluka bi syafaati sayyidina Muhammad la tu'adzibah. Kalau kita baca doa ini Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah, bisa-bisa kita mimpi kalau dikabulkan oleh Allah. Didatangin kita oleh orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Kenapa kita didatangin? Terima kasih banyak, selama ini kami diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab engkau mendoakan kami dengan doa itu, azab diganti nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa tadi? Doa malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Bahkan dosa-dosanya pun tidak akan pernah diampuni oleh Allah bagi mereka yang tak saling maaf bermaafan. Ini Bapak Ibu. Ada kalanya orang tu Bapak Ibu minta maaf, tidak pula dimaafkan. Ada kalanya enggak mau sama sekali meminta maaf. Oh, itu dah parah kali dosanya itu. Enggak bakalan aku mau minta maaf kecuali dia minta maaf sama aku. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ini kalau kita kaji Bapak Ibu kisahnya ini panjang Bapak Ibu. Kita ambil singkat aja Bapak Ibu. Pernah suatu ketika syaitan bertamu kepada, coba saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu jawab, siapa manusia terlaknat di dunia? Manusia? Fir'aun. Fir'aun. Ya, nggak ada hadiahnya nih Pak. Fir'aun datang, setan tadi bertamu dengan Fir'aun. Apa kata setan? Oi, Fir, kau ni. Pakai bahasa kita aja Pak ya. Aku ni dilaknat oleh Allah, tapi aku tidak pula kayak ente Fir, kata setan. Ente berani ngaku Tuhan, aku seumur hidup tak berani ngaku Tuhan. Kau hebat kali ngaku Tuhan. Tapi Fir katanya, walaupun kita sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi yang lebih dahsyat daripada kita. Nah, ini kita singkat aja ceritanya Bapak Ibu. Ada satu lagi yang lebih dahsyat dari kita, yang lebih laknat dari kita, yang lebih jahat dari kita, yang lebih buruk dari kita. Apa itu? Mereka yang tak mau saling maaf bermaafan. Bapak Ibu, inilah manusia yang paling jahat daripada syaitan dan Fir'aun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya maafkan. Ya, seburuk-buruknya ya, kesalahan orang kita maafkan, kita buka lembaran baru. Makanya bulan Syawal itu salah satu arti daripada bulan Syawal, ittiba'ul khair, awal permulaan yang baik. Makanya istilah kata bulan Syawal ini kita buka lembaran baru. Yang tadinya kita tak saling tegur sapa di bulan Syawal, kesempatan buat kita untuk bertegur sapa. Yang tadinya kita saling jauh Bapak Ibu, ada masalah sikit jauh, nggak pernah ngomong lagi, nggak pernah cando lagi dan lain sebagainya. Kesempatan di bulan Syawal inilah untuk memperbaiki hubungan kita. Jangan sampai Bapak Ibu ya, puasa
amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan selama 30 hari, dosa kita pun tidak diampuni. Dan semua amal ibadah, amal soleh tak diterima oleh Allah akibat yang kita lakukan. Itu sepele Bapak Ibu, sepele Bapak Ibu. Dia orang benci kita, yang penting kita nggak benci sama orang. Tapi ingat, ketika kita benci sama orang, akhir daripada surah Al-Kautsar disebutkan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang membencimu, siapapun orang yang membenci kita, maka ketahuilah mereka itulah yang terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini, yaitu acara halal bihalal, Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita, pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala kuatkan tali persaudaraan kita. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Syawal, ulama menyebutkan makna daripada bulan Syawal. Syawal itu berasal dari kata syala, ya, yang mengandung makna irtafa, artinya meningkat atau ada peningkatan. Makanya ketika berada di bulan Syawal, kita diharapkan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada peningkatan dalam hidup kita. Setelah kita melewati ibadah bulan Ramadan, setelah kita melewati madrasah Ramadan, setelah kita melewati pendidikan Ramadan, sekarang kita berada di bulan Syawal, tentunya harus ada peningkatan. Apa yang harus ditingkatkan? Satu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus ditingkatkan tak lain dan tak bukan yang pertama, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini penting Bapak Ibu. Iman penting. Ya, iman kita kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita yakin dengan Allah, semakin kita taat dengan Allah. Karena selama di bulan Ramadan kita ini termasuk dalam keadaan beriman Bapak Ibu, termasuk dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita yakin kita ini diawasi oleh Allah, kita yakin kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh Bapak Ibu, bisa saja Bapak Ibu, kita dalam keadaan berpuasa, ketika kita mengambil wudhu, ya, setelah kita mencuci tangan, jari-jari tangan, apa yang harus kita lakukan? Sunnahnya memasukkan air ke dalam mulut atau berkumur-kumur. Berapa kali sunnahnya? 3 kali. Itu bisa saja kita keluarkan 2 kali. Satunya kita telan, bisa saja. Karena orang nggak ada yang melihat. Tapi kita yakin diawasi oleh Allah, kita yakin dilihat oleh Allah. Makanya kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Di bulan Syawal tentu iman kita harus meningkat. Kemudian yang kedua yang harus ditingkatkan, tak lain dan tak bukan amal ibadah. Amal ibadah ini penting Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, di bulan Ramadan luar biasa amal ibadah kita. Puasa kita nggak pernah tinggal, sholat kita pun nggak pernah tinggal. Bahkan mulai dari subuh kadang iktikaf sampai ke zuhur, kadang pula sampai ke asar, kadang pula sempat berbuka puasa di masjid, ya, sampailah sholat isya, kadang iktikaf pula. Di bulan Syawal pun diusahakan Bapak Ibu, sholat kita mulai dari subuh, sholat di masjid.
Zuhur solat di masjid, asar solat di masjid, maghrib isyak pun solat di masjid. Tapi Ustaz, kami ni zuhur ni Ustaz kerja, asar kerja Ustaz. Diusahakan dalam satu hari itu harus solat di masjid minimal 3, maghrib, isyak, subuh. Kalau maghrib, isyak, subuh kecapean, solat zuhur, solat asarnya di masjid. Jangan sampai tak pernah ke masjid sama sekali. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Selama 30 hari, ya, kita qiyamul lail. Ya, qiyamul lail kita, solat tahajud kita di bulan Syawal pun jangan kita hentikan Bapak Ibu. Minimal 2 rakaat. Solat tarawih memang tak ada di luar daripada bulan suci Ramadan. Tapi solat witir ada Bapak Ibu. Ya, minimal kita lakukan solat witir. Enggak sanggup 3 rakaat, 1 rakaat. Yang penting rakaatnya ganjil. Jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kita tinggalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kalau kita tinggalkan berarti kita termasuk orang yang celaka Bapak Ibu. Sebab ulama katakan, apa kata ulama? Man kana yaumihi khairum min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang amal ibadahnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk beruntung. Barang siapa amal ibadahnya hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk merugi. Na'udzubillah yang nomor 3. Barang siapa yang amal ibadahnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jadi harus kita tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga terakhir, kita tingkatkan amal soleh kita, baca Quran kita, zikir kita, ya, sedekah kita, silaturahmi kita. Biar apa? Biar ada peningkatan dalam hidup kita. Yang biasa payah untuk senyum, diusahakan murah senyum, walaupun tidak terlalu lebar senyumnya. Supaya apa? Supaya ada peningkatan amal soleh kita. Karena senyum ini bagian daripada sedekah Bapak Ibu. Enggak bisa kita sedekah uang, enggak bisa kita sedekah barang, karena kita enggak punya uang, enggak punya barang. Senyum sudah bagian daripada sedekah. Orang yang senyum, orang yang bersedekah, itu pasti akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kita umur yang panjang, berikan kita kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat gelar predikat takwa. La'allakum tattaqun. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat waktu, tampaknya dari kajian yang kipas-kipas ya, awak ngerti bulan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kita amalkan, kita ambil dalam kehidupan, untuk kehidupan kita sehari-hari ke depannya biar lebih baik lagi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mohon ampun. Allahumma fiqil aqwamit thalik. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا، وبارك لنا يا الله فيما رزقتنا من الحلال وباعد بيننا وبين الحرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Ustadz telah sampaikan tausiahnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita jadikan iktibah dalam kehidupan kita, di mana apalagi kita dalam katan keluarga Raraw ini, supaya depan kita lebih akrab lagi dalam menjalankan kehidupan kita dengan bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu banyak manfaatnya, terutama memperpanjang umurnya dan memudahkan rezeki kita. Dengan kita aminkan tadi doa dari Al-Ustaz, maka terakhir pula acara kita pada malam hari ini. Terakhir nanti kita saling maafkan belum kita bubar. Kita masuk acara terakhir ini adalah jeda hidangan yang telah ada di tempat kita ini yang diberikan oleh tuan rumah sebagai sedekah. Mari dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dipersilakan untuk mencicipi. Demikian itu sementara. Silakan Ustaz. Meja. Saya tak boleh kan atik kau je. Kita cuba masuk sekali. Belakang ya, ibu belakang. Lanjut. Kelas, TDP. Tenggelam ya? Sampai ibu. Ini sempit lah sama orang tu sedang. Beri ya. Jembe. Iya. Ikan dia dulu. Iya. Iya. Tu asli Rarawodo. Kamu ada. Komplit makan. Sebelah. Ada tuang. Ya suka apa? Jangan macam-macam. Ambo dia kan? Boleh. Boleh. Bungkus boleh. Mungkin tak? Ya.
Menunggu giliran. Merapat. Kita lima. Bukan wazam. Jaga kena wazam. Ayam kan. Coba skate. Kalau tu, siapa yang tu? Orang ni. Dari cepat je tadi. Kau baik pulang kau baik. Ya benar. Numpang si Kuyet. Mau juga. Nak numpang cuci tangan ni. Kemari mai. Iya ya. Ya, si Kuyet. Ada. Hai, pampet. Ini tu tiket baik. Aduh.
Mama di belakang ya. Kita laju. Ayo kita Rui. Ma. Tapi nasi, Oh iya. Amat itu ngaji tu. Iya. Maksudnya buah. Mahal kos. Masuk kan? Neti, kau tahu ruangan? Nak makan tahu ruang neti dah. Kau ah? Tambah nih, si Dewi. Mbak, makan. Baru makan lah. Dewi, tambah. Tak ada. Niat perlu jadi obat. Apa sih? Mau awak tak? Mau awak deh. Lihat ni si Alma si Tek ni. Puasa ya, Pe? Ya puasa. Niat tambun niat. Cepat-cepat niat. Ini kau nabi lah. Jangan lagi makan daan. Tidak makan jadi buah.
Itu mungkin nggak bakalan lagi belum masuk. Udah pernah ada bapak ini kita datang di pasar kita Temu Mas? Hah? Temu? Ada 2 kali. Ada. Ada 2 kali ya saya makin. Oh, makin beda. apa Kan? itu kasih Buat dulu 32. Pero makannya. Lagi enggak ada, kan? Jadi mau Atau udah. sama dia yang pasang sama dia yang pasang